Oke, kita lanjutkan pada Market Research Industry Overview pada pembahasan yang pertama. Di sini apa yang akan kita pelajari? Apa sih yang disebut dengan market research atau kita sebut MR ya? Bagaimana itu terjadi perubahan dan tipe-tipe apa saja, metodenya seperti apa, kemudian juga panduan prinsip MR yang efektif seperti apa. Nah, itu yang akan kita pelajari. Selanjutnya, apa sih market research itu? Jadi, market research itu adalah action atau aktivitas tentang mengumpulkan informasi tentang kebutuhan customer atau eh, informasi-informasi yang terkait dengan customer. Itu menurut Oxford. Kemudian menurut entrepreneur.com, research into the characteristic spending habits, location, and needs of your business target market, the industry as a whole, and particular competitor you face. Jadi di sini adalah penelitian yang mempelajari ya kalau boleh dibilang kebiasaan, lokasi, dan kebutuhan dari target pasar bisnis Anda di industri yang besar dan bagian dari kompetitor. Jadi kita mempelajari itu disebut dengan market research seperti itu. Kemudian bagaimana itu berubah atau market itu kenapa sih perlu dipelajari? Nah, ini karena satu, kebutuhan bisnis ya. Itu keterlibatannya seperti apa, maka dia melibatkan kebutuhan bisnis, makanya perlu dipelajari. Kemudian adanya teknologi yang mengaktifkan opportunity baru tentang bagaimana mengumpulkan, memproses, dan menganalisis. Kemudian yang selanjutnya adalah democratization of research and data skill. Kita bahas di sini ada tipe metode yang berbeda. Yang pertama itu ada primary research dan yang kedua adalah secondary research ya di dalam penelitian itu. Apa sih yang dimaksud dengan primary research? Yaitu primary research itu adalah di mana kita membentuk data baru. Jadi kita mendesain metodologi, kemudian mendesain instrumennya, dan membuat kuesioner atau protokol atau apapun yang dikumpulkan untuk membuat data baru. Itu disebut dengan primary research. Kemudian kalau secondary research itu adalah bagaimana Anda memperluas data yang ada, kemudian kita teliti. Jadi sudah ada datanya, kita kembangkan seperti itu. Jadi kalau ditanya, kalau penelitian ini apakah ini primary research atau secondary research? Nah, itu harus tahu. Kalau primary research itu data awal atau data baru. Tapi kalau secondary research itu adalah perluasan seperti itu. Nah, kemudian primary research itu terbagi tiga ya. Ada quantitative research, qualitative research, dan mixed method. Kalau quantitative research kita tahu ya ada online survey, kemudian passive tracking, kemudian sosial media monitoring. Sedangkan kalau kualitatif itu ada interview, ya. Ini cara pengumpulan datanya ya. Ada focus group discussion atau etnografi. Jadi kalau kita mau ini pernah kita bahas juga ketika pertemuan pertama ya. Kalau kuantitatif kita melakukan survei, mengumpulkan data, kemudian melakukan passive tracking, dan melakukan sosial media monitoring. Kemudian kalau kualitatif kita mengumpulkannya secara interview, kemudian focus group discussion ya. Focus group itu kita mengumpulkannya, misalkan kenapa interview itu sebenarnya kurang efektif, lebih efektif focus group discussion karena gini, kalau kita interview misalkan si A, si B dengan pertanyaan yang sama bisa jadi A dan B jawabannya berbeda. Tapi kalau focus group discussion itu mereka A dan B kita kumpulkan bersama, lalu kita tanya dengan pertanyaan yang sama, pasti jawabannya sama karena mereka ada di situ seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah nah ini apa yang penting yang perlu kita ingat, tidak ada satu pendekatan. Sorry, tadi ada ini ya, mixed method. Kalau mixed method itu adalah gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Bisa kuantitatif dulu baru kualitatif, atau kualitatif dulu baru kuantitatif, seperti itu. Nah, apa yang perlu kita ingat? Ini, no single approach or methodology is superior. There is no one size fits all methodology or approach to markets.
A good research understand the benefit and threats of different approach and know when to apply them based on the underlying research objective. Jadi sebenarnya tidak ada pendekatan yang benar-benar bagus sekali, tidak ada. Tapi biasanya pendekatan yang kita gunakan itu disesuaikan dengan pemahaman tujuan dan tujuan dari penelitian itu. Jadi kita harus menyesuaikannya seperti itu. Nah, ini prinsip panduan MR yang efektif. Pertama adalah ask good question, ya. Jadi kita harus membuat pertanyaan yang bagus. Kemudian start with problem. Jadi kita memulai dengan masalah, bukan kita memulai dengan pendekatan solusi, itu tidak, tapi kita memulai dengan masalah, kemudian establish hipotesis, yaitu kita menentukan hipotesisnya. Jadi untuk menjaga supaya penelitian kita tetap fokus. Ini maaf ya, koreksi, establish. Kemudian seek the truth. Jadi not validation. Jadi kita mencari kebenaran seperti itu. Itu untuk prinsip dari MR yang efektif. Seperti itu terkait industry overview. Nanti kita masuk ke part yang ketiga, jadi silahkan nanti dipelajari ya. Jadi dari awal tadi kita akan membahas apa saja, kemudian yang kedua kita bahas industri overview-nya seperti apa, nanti kita lanjut ke part 3. Terima kasih.